kebakaran rumah di Pancoran, Jakarta Selatan yang menewaskan seorang bocah perempuan. Kasih jalan. Mau kemana? Kebakaran kembali melanda kawasan Pengadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan. Kali ini, sebuah rumah berlantai 2 di Gang B di kawasan padat penduduk di Amuk Sejago Merah dan mengakibatkan satu bocah wanita berusia 11 tahun tewas terjebak api. Sementara satu korban lainnya mengalami luka bakar dan dievakuasi ke Rumah Sakit Budi Asi, Jakarta Timur. Menurut warga, api tiba-tiba keluar dan membesar dari lantai 2 rumah disertai ledakan. Sementara itu, petugas kesulitan mengevakuasi korban di lantai 2 karena besarnya kobaran api. Tiba kejadian menurut warga yang menyaksikan bahwa warga melihat dari depan pintu rumah TKP tersebut sudah api sudah besar. Tadi korban yang kebakar menerobos api gitu Pak. Kalau ketimbulannya setelah itu baru ada ledakan. Setelah api membesar ada ledakan. Evakuasi terkendala, korban terjebak di lantai 2, sementara tangga sudah hancur terbakar dan plafon sudah ambrol. Nah, kita harus mencari, awalnya kita cari di bawah, ternyata tidak. Sisi kita temukan, coba di lantai atas, temukan di lantai 2. Usai berhasil dievakuasi, korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Kebakaran diduga terjadi karena korsleting listrik. Menurut petugas masih menyelidiki penyebab pasti peristiwa ini. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil yang ditumpangi Pak Sutri dan 3 anaknya ditabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu Kota Medan, Sumatera Utara. Sementara itu melaju kencang, mobil yang ditumpangi satu keluarga oleng hingga terbalik di pinggir jalan. Mobil minibus ringsek setelah ditabrak lokomotif kereta di kawasan Cingwang, Medan Labuan, Kota Medan. Pak Sutri dan 3 anaknya penumpang mobil bisa diselamatkan warga. Pengemudi mobil mengaku tidak menyadari jika kereta akan lewat. Banyak saya nggak tahu, udah ada di sini kereta api melintas dan saya nggak tahu juga, nggak dengar saya suara klaksonnya, nggak dengar saya. Jadi ya tiba-tiba lah gitu, saya nggak bisa ini. Sebenarnya saya udah rem. Warga berharap di lokasi dipasang palang pintu, lantaran kerap kali terjadi kecelakaan di lokasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Detik-detik pasca kecelakaan tunggal yang ditumpangi satu keluarga terekam video amatir warga. Mobil terbalik di tepi jalan setelah melintas di Desa Lembeng, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. 4 penumpang yang terdiri dari ibu dan 2 anaknya terluka langsung dilarikan petugas ke rumah sakit. Sementara sopir yang merupakan sang ayah selamat tanpa luka namun trauma. Diduga sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraan hingga oleng dan terbalik di sisi jalan. Mobil itu mengalami kecelakaan dan terbalik ke pinggir jalan. Setelah menerima informasi, kami dari Dinas Perhubungan mempersiapkan peralatan dengan menurunkan 2 buah unit mobil untuk proses evakuasi mobil dan 1 unit mobil ambulan untuk evakuasi korban. Karena kami mendapat informasi bahwa ada 3 orang penumpang yang berada di dalam mobil tersebut dan mengalami luka-luka. Jadi setelah tiba di TKP, untuk korban-korban segera kami rujuk ke Rumah Sakit Jaragasa Same, dan untuk proses evakuasi mobil kami lakukan kurang lebih 1 jam. Usai dievakuasi, mobil yang ringsek tersebut diserahkan kepada pemilik untuk penanganan lebih lanjut. Warga pun diimbau mengatur kecepatan saat berkendara. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Jalan licin akibat tumpahan solar di flyover Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara kembali memakan korban. Sebuah mobil terbalik usai menghindari pengendara motor yang terjatuh.
Sebuah minibus terbalik di Jalan Flyover Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Mobil ini sebelumnya menghindari sepeda motor yang terjatuh. Pengemudi berusaha menghindar dengan membanting setir hingga menabrak pembatas jalan dan terbalik. Rupanya banyak pengendara sepeda motor yang terjatuh di lokasi ini. Penyebabnya tumpahan minyak solar di jalan raya. Yang nggak tahu ada oli, saya dari jalur apa mana itu kanan. Di sini tiba-tiba teman saya jatuh tapi dia ke bawah motor paling jauh dia. Kalau saya kan kaget saya. Nah udah di situ saya juga ikut jatuh bawa motor sama. Ketika Pajero ini melintas, dia dari keluar tol Kemayoran, lalu beliau ini kena oli tumpah. Nah, lanjut setelah oli tumpah tergelincir menabrak yang jembatan lalu terbalik. Akibat peristiwa itu seorang pengendara sepeda motor terluka di tangan, dua lain terluka di bahu dan kaki. Pasca peristiwa itu pengemudi mobil beserta mobilnya dibawa ke Laka Lantas Satwil Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mengalami pendarahan hebat usai melahirkan seorang diri di toilet umum Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Seorang wanita tewas bersimbah darah. Jasad korban dan bayinya ditemukan di musola oleh penjaga kamar mandi umum. Di kamar mandi inilah seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah tepat di samping musola Terminal Bus Kalideres. Korban berinisial H, warga asal Pandeglang, Banten, tewas akibat kehabisan darah usai melahirkan seorang diri di dalam kamar mandi umum. Ironisnya, sang bayi lelaki yang baru dilahirkan juga ikut tewas dan jasadnya dimasukkan ke dalam ember keranjang sampah. Menurut penjaga kamar mandi umum, peristiwa bermula saat korban yang berprofesi sebagai tukang urut pijat tiba-tiba saja tertatih-tatih berjalan keluar dari kamar mandi dengan berlumuran darah sambil mendorong ember keranjang sampah yang ternyata berisi sesosok mayat bayi. Melihat kondisi korban, penjaga kamar mandi umum sempat menawarkan agar korban dibawa ke rumah sakit terdekat, namun justru korban menolaknya. Keluar dari WC ini pokoknya bunyi darah. Yang didorong itu apaan? Tong sampah itu tadi. Isinya? Ya nggak lihat kita kalau saya, tapi setelah di situ katanya ada bayi. Bayi. Iya. Jenazah korban dan bayinya telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk keperluan otopsi. Sementara kasus tewasnya ibu dan bayinya ditangani pihak kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Bulan madu berujung maut, sang istri ditemukan tewas di penginapan sementara suaminya kritis. Pasangan pengantin baru ini diduga keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi penginapan. Orang tua korban minta pertanggungjawaban pemilik penginapan. Hanya bisa menangis pasrah, Gilang Kurniawan tak pernah menyangka istrinya Cindy Destananda meninggal secara tragis. Dengan tangan masih terpasang infus, Gilang terus mengelus wajah sang istri yang baru dinikahinya sepekan lalu. Walaupun tubuh masih lemas, Gilang tampak menguatkan diri mengantarkan sang istri ke liang lahat. Gilang tak pernah menduga pernikahannya dengan Cindy berlangsung singkat dan berakhir duka. Sebelumnya, keduanya berbulan madu di salah satu kamar glamping di Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Baru semalam menginap, keesokan harinya pelayan kamar menemukan pasangan ini tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Keduanya langsung dilarikan ke Puskesmas Alahan Panjang. Naas, nyawa Cindy tidak tertolong. Perempuan 28 tahun itu meninggal di perjalanan. Sementara sang suami berhasil selamat namun dalam kondisi kritis. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari visum luar, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Dugaan sementara, keduanya menjadi korban keracunan gas karbon monoksida dari pemanas air di kamar mandi berbahan bakar gas LPG. Untuk mengatur penyebab kematian korban, kita belum bisa memastikannya. Karena dari pihak medis, belum bisa memastikan atau menyimpulkan apa penyebab meninggalnya korban ini.
Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, kematian tragis Cindy Destananda terjadi hanya selang 3 hari usai digelar resepsi pernikahan. Sementara suaminya Gilang Kurniawan kondisinya kritis, dan berikut kronologi lengkapnya. Pasangan Cindy Destananda dan Gilang Kurniawan menikah pada Minggu 5 Oktober 2025 di Kota Padang, Sumatera Barat. Usai resepsi, Pak Sutri berusia 28 tahun ini pergi berbulan madu. Mereka tiba di penginapan bernuansa glamping di kawasan wisata Lakeside Alahan Panjang, Kabupaten Solok pada Selasa 7 Oktober 2025 pukul 13:25 waktu Indonesia Barat. 5 jam kemudian pada pukul 18:30 Cindy sempat memesan makanan ke resepsionis, sejumlah makanan dan air mineral. Keesokan harinya pada Rabu 8 Oktober pukul 7:15, seorang karyawan glamping datang mengantarkan sarapan. Saat pintu diketuk, terdengar suara pria dari dalam kamar yang menyebut sedang mandi. Karyawan pun meninggalkan makanan di depan kamar. Namun pada pukul 7:30, karyawan kembali untuk memastikan pesanan diterima. Usai mengetuk berulang kali tanpa jawaban, pihak penginapan memutuskan mendobrak pintu. Begitu pintu dibuka, Cindy ditemukan tergeletak tak bernyawa di belakang pintu kamar mandi, sementara Gilang terkapar lemah di lantai dalam kondisi kritis. Cindy dinyatakan meninggal dunia pada pukul 8:35, sementara Gilang dirujuk ke RSUD Arosuka untuk dirawat intensif. Pemirsa, lagi-lagi siswa meregang nyawa akibat perundungan teman sekolah. Proses pemakaman Angga Bagus Perwira, siswa kelas 7 SMP Negeri di Grobogan, Jawa Tengah yang diduga jadi korban perundungan teman sekolahnya, diiringi isak tangis keluarga. Keluarga berharap para pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Isak tangis keluarga mengiringi proses pemakaman Angga Bagus Perwira di TPU Desa Ledok Dawan, Kecamatan Geyer, Grobogan, Jawa Tengah. Nenek dan ibu korban tak kuasa menahan haru melihat jenazah Angga disemayamkan. Angga, siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Geyer, Grobogan, tewas diduga usai berkelahi dengan teman sekolahnya. Perkelahian korban dengan para pelaku terjadi lantaran korban tak tahan atas aksi perundungan terhadap dirinya. Saat kejadian, Angga terlibat 2 kali perkelahian dengan para pelaku sebelum kejang-kejang di teras halaman sekolah dan akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan hasil autopsi, korban mengalami patah tulang leher, penggumpalan darah di bagian otak, serta memar di bagian kiri dan kanan tulang kepala akibat benturan benda keras. Menurut keluarga, korban merupakan sosok anak yang pendiam. Mungkin ada sebelumnya. Maksudnya orang yang pendiam, nggak takut sama orang itu, nggak takut, nggak apa namanya sifat-sifat nakal gitu, kayak nggak pendiam lah, takut ini sama orang itu nggak. Sedih selama kehidupan di rumah baiknya. Iya. Tapi untuk selama di sekolahan gimana? Kalau di sekolahan ya lebih baik, tapi kan takut kalau ada apa-apa sama temennya kan nggak berani ngomong sama keluarga sih. Dipendam sendiri gitu. Kalau ditanya gitu kan takut-takutnya nggak mau masuk gimana gitu. Sementara itu, pihak kepolisian Polres Grobogan masih memeriksa terduga pelaku. Polisi juga memeriksa 9 saksi, termasuk para guru dan siswa SMP Negeri 1 Geyer. Keluarga para terduga pelaku yang merupakan teman sekolah korban hanya bisa pasrah menanti proses hukum. Saat ini kami telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi, kemudian dari tim kami juga, tim IDEN juga sedang melakukan olah TKP. Selanjutnya untuk terkait penyebab kematiannya, kami masih koordinasi dengan dokter forensik. Ada berapa terduga pelaku yang diamankan? Untuk terduga pelaku saat ini masih dalam penyelidikan.
Sudah berapa yang diperiksa mungkin dari siapa saja yang diperiksa? Untuk saat ini yang sedang dalam proses pemeriksaan ada 9 orang. Itu baik dari teman korban maupun dari pihak sekolah. Keluarga korban, Angga Bagus Perwira, menuntut para pelaku mendapat hukuman sesuai aturan yang berlaku. Hal itu dilakukan untuk memberikan efek jera dan pembelajaran bagi siswa lainnya. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. KPU DKI Jakarta akhirnya menyerahkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi Senin siang tadi. Nantinya salinan ijazah Jokowi akan dianalisa lebih lanjut. Halo, saya Lukas, ngambil juga nih saya. Oh gitu tuh? Kita senulah. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi kembali mendapatkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah dilegalisir. KPU DKI Jakarta memiliki salinan ijazah tersebut karena Jokowi mendaftar sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012. Salah satu syarat pendaftarannya adalah melampirkan salinan ijazah. Tutup juga ya? Ya, ini saya sebagai alumni UGM yang pernah juga minta legalisir ijazah ya. Jadi sebenarnya legalisir ijazah ini agak kita perlu bandingkan ya. Karena secara lazim legalisir ijazah UGM itu biasanya vertikal begini. Ya, tapi ini kan horizontal. Ya, nanti kita perlu minta spesimen-spesimen lain lagi untuk kita bandingkan. Sehingga kita punya akurasi, punya validasi apakah memang legalisasi yang seperti ini dengan warna merah ini memang sesuai dengan kelaziman dari UGM ya. Kemudian kedua yang menarik adalah pada spesimen yang kami dapatkan dari KPU Pusat itu selain capnya beda warna ya, biru capnya, kemudian namanya itu kurang jelas ya. Kita meraba-raba saja namanya ya Pak Bonatua ya. Kalau ini jelas ya. Jelas ini yang melegalisir adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim, M. Agraria ya. Jadi petugas yang berhak untuk melakukan tanda tangan legalisasi adalah dekan. Maka kami akan runut apakah betul Pak Profesor Muhammad Naim pada waktu tahun 2010 ya, ini ya, ketika 2012 ketika Joko Widodo maju ke gubernur itu apakah memang betul dekannya beliau, dan ya saya sudah mengenal beliau dan beliau juga termasuk institusi ya internal dari UGM yang speak up tentang masa lalu dari Joko Widodo ketika, dan beliau juga termasuk yang mempertanyakan tentang keakurasian dari pada masa Joko Widodo itu kuliah ya. Beliau yang jelas menyebutkan bahwa soal sarjana muda, soal sarjana itu Profesor Muhammad Naim itu adalah narasumber primer kami ya. Nah kemudian yang aneh itu ya, ini kok ada konsistensi keanehan ya. Jadi yang konsisten itu keanehan aja, yang ketidaklaziman dan aneh sekali ya. Itu adalah bahwa pada beberapa hal di ini pada beberapa artefak ya di dalam ijazah ini kan kenapa mesti ditutupi gitu loh? Untuk apa ditutupi ya? Ini kan suatu keanehan karena nggak jelas. Ya, misalnya seperti tanda tangannya Profesor Yakob sebagai rektor waktu itu, tanda tangan dan materai dari Profesor Dr. Sunardi sebagai dekan UGM, ya termasuk materinya juga di blok seperti ini. Kemudian nama yang bersangkutan juga di blok, padahal kita juga tahu kan yang kita minta kan namanya Joko Widodo. Ya, ini apa namanya nomor. Ya, ini KPU. Ya, kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Ya gitu. Jadi artinya apa? Dari sisi dimensi, meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak merubah yang namanya jarak, struktur dan sebagainya. Ya pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Andi Aswan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Selamat siang Bang Andi Aswan, apa kabar? Selamat siang Mbak Sipa, alhamdulillah baik.
Baik, Bang Andi, ini KPU DKI Jakarta baru saja menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo kepada Roy Suryo CS. Apa tanggapan Anda? Ya, menurut saya tanggapan saya biasa-biasa saja. Kalau dia minta itu diberikan ya biasa-biasa saja. Karena kan salinan ijazah yang dilegalisir dari KPU RI kan sudah diberikan juga kepada mereka ketika mereka meminta. Padahal itu semua kan sama intinya, isinya juga dilegalisir juga. Kalau mengatakan mereka wah ini tidak lazim ya, hebat sekali yang namanya teroris ini. Ya kalau kita lihat kalau yang namanya stempel legalisir itu bisa merah, bisa biru, posisinya bisa horizontal, bisa vertikal, ya itu sih sah-sah saja. Yang penting itu ada tanda tangan yang berwenang, ya, yang menjelaskan bahwa salinan fotokopi ijazah yang dilegalisir ini adalah sah dan sama dengan aslinya. Itu yang terpenting gitu loh. Jadi tidak ada bahwa penggaringan opini publik yang mengatakan Roy Suryo mengatakan bahwa ini 99,99% palsu. Karena dia sendiri kan tidak melihat aslinya, kalau dikatakan palsu. Kalau itu legalisir, ya memang itu dari aslinya. Kalau kita lihat apa ditutup, ya nama ditutup, ya itu mungkin kebijakan ya sesuai dengan KIP itu ya, dari undang-undang KIP itu gitu loh. Ya memang sebetulnya kalau memberikan sesuatu itu kan juga harus ada izin ya dari yang pemilik dari ijazah tersebut. Karena ini adalah yang memang sudah dipakai oleh Pak Jokowi dalam Pilgub, kemudian juga dari Pilpres itu ya, itu sah-sah saja sudah diserahkan sebagai milik dari KPU untuk itu. Kalau KPU menutup nama, memutup itu ya terserah, nggak masalah gitu. Yang jelas poinnya adalah kalau dilihat bahwa tidak konsistensi itu kan hak-hak mereka untuk tidak ada konsistensi untuk itu. Yang pertanyaan saya adalah otak mereka ini kemana ya gitu. Karena hal-hal yang bersifat yang pribadi aja dia serang-serang juga gitu. Arti intinya sebetulnya mereka ini sudah kehilangan akal gitu, karena tidak bisa mendapatkan bukti-bukti yang memperkuat argumen mereka nanti di pengadilan. Begitu Mbak Gata. Iya, sebelumnya Roy Suryo CS juga mengaku telah mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU Puslat dan mengklaim telah menguji ijazah tersebut dan dinyatakan palsu menurut mereka. Apa penjelasan Anda, Bung Andi? Ya, buat saya itu bohong besar dan sontoloyo. Bagaimana dia bisa menilai suatu ijazah yang fotokopi? Kalau kita mau menilai secara saintifik, itu ijazah aslinya seperti yang dilakukan oleh Puslapor gitu. Ijazah aslinya diuji dengan komparasi dari ijazah-ijazah teman-teman beliau yang seangkatan ya, kemudian juga di wisuda bersama-sama. Itu yang betul. Kalau fotokopi ya kemudian dipakai sistem yang namanya digital forensik, ya itu saya bilang omong besar. Semua ahli digital forensik mengatakan itu. Yang hanya dia saja mengatakan bahwa ini sesuai dengan kriteria dari saintifik. Makanya saya bilang yang namanya institusi ini, lembaga negara yang sah ya, itu saja mempunyai katakanlah laboratorium yang luar biasa, terbaik di Asia, itu saja mereka tidak mengakui itu. Jadi sesuai keinginan mereka sendiri gitu loh. Ya artinya sebetulnya ini ada suatu penggiringan publik ya, sehingga publik itu diracuni oleh mereka dengan kata-kata palsu. Sehingga orang-orang yang tidak mengerti itu akhirnya jadi percaya. Coba kita lihat, dia kan juga mencari-cari ibu kandung dari Pak Jokowi almarhum yang mungkin juga akan dikatakan palsu. Menurut mereka begitu, Pak. Baik. Bung Andi, ini siang ini Roy Suryo CS juga kabarnya akan menyambangi Komisi Informasi Publik. Apakah langkah ini justru akan memperkuat tudingan mereka terkait ijazah Jokowi yang dinilai palsu atau justru akan memperkuat bahwa ijazah Pak Jokowi ini benar-benar asli, Bung Andi? Kalau kita lihat begini, ini simpel saja. Ketika ijazah itu dilegalisir oleh institusi yang menerbitkan ijazah itu artinya sudah asli. Ya, karena itu ada catatan juga di lembaga institusi tersebut yang dalam hal ini UGM. Kalau mereka ingin mencari-cari lagi alasan ataupun bukti-bukti yang dikatakan memperkuat dugaan mereka 99,99% itu palsu, dia ke KIP, ya sah-sah saja, silakan saja. Tapi ini dua dari institusi KPU RI dan KPU Jakarta, ini kan jelasnya sama. Fotonya kan juga sama. Ya kan, berkacamata, yang dia katakan tidak ada berkacamata di UGM. Seperti itu, yang jelas intinya Mbak Seta,
Apa yang dilakukan itu adalah nonsens, omong kosong. Oke, baik. Terima kasih Bung Andi Aswan, Waketum Jokowi Mania telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang pembacaan putusan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jelang putusan, Kejaksaan Agung menyatakan akan menghormati putusan hakim. Mas Menteri, kata-kata hari ini Mas Menteri. Mas Menteri. Sidang pembacaan putusan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jelang putusan ini, Kejaksaan Agung menyatakan bakal menghormati apapun yang menjadi keputusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menerangkan pihaknya mengaku bakal menghormati apa yang menjadi ketetapan hakim dalam memutus pra-peradilan Nadiem. Meski begitu, ia tetap berharap agar hakim bisa menjatuhkan putusan seadil-adilnya bagi kedua pihak yang saat ini tengah berselisih. Adapun hakim menjadwalkan sidang putusan itu akan dibacakan pada Senin 13 Oktober 2025 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang. Ya, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan hasil pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Nata Arman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Nata. Apakah putusan hakim terkait pra-peradilan Nadiem Makarim telah mulai dibacakan? Baik, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan terkait dengan sidang pra-peradilan dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada hari ini belum dimulai karena untuk agenda sendiri akan dimulainya pada pukul 1 siang nanti. Namun tidak mengetahui pasti apakah on time atau biasanya mengulur waktu atau ngaret seperti itu. Yang jelas kita akan menyaksikan secara bersama. Kemudian untuk saat ini situasinya juga masih bisa dikatakan sepi, belum ada juga dari masa pendukung dari Nadiem Makarim ataupun dari pihak kuasa hukum yang terlihat di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan Anda saksikan juga di belakang saya dari ruangan sidang utama Profesor Umar Seno Aji juga yang masih ditutup, kemudian juga masih dipasangi garis biru sehingga kami dari para media masih standby untuk menunggu di luar. Kemudian adapun kasus ini bermula ketika proyek pengadaan laptop Chromebook sebanyak 1,4 juta untuk mendukung dari proses digitalisasi dalam masa COVID-19 pada periode 2019 sampai dengan tahun 2022. Namun ternyata ada indikasi penyelewengan dana ataupun mufakat jahat sehingga dari pihak Kejaksaan Agung melakukan penyidikan dan juga pemanggilan terhadap Nadiem Makarim sebanyak 2 kali. Dan sebelumnya memang sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali yang tertulis pada tanggal 23 Juni 2025 dan juga pada tanggal 15 Juli 2025. Kemudian pada tanggal 4 September 2025 Nadiem Makarim ini dipanggil kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Cabang Salemba. Kemudian kami sampaikan juga bahwa untuk pengadaan sendiri ini memiliki anggaran sebesar 9,3 triliun rupiah. Kemudian untuk berdasarkan hasil dari riset dan juga kerugian negara yang ditetapkan sebesar 1,9 triliun rupiah. Kemudian sampai saat ini juga sudah ada 5 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dari kasus ini. Yang pertama adalah Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, ada Sri Wahyuningsih, kemudian ada Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020, ada Multasya, staf khusus, kemudian juga ada Juristan, kemudian ada Ibrahim Arif dan juga mantan Mendikbudristek itu sendiri Nadiem Makarim. Kemudian sebelumnya juga pada hari Jumat yang lalu tanggal 10 Oktober 2025 dalam agenda yang sama, pengacara Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea juga mengatakan berharap bahwa majelis hakim akan mengabulkan permohonan dan kemudian dari pihak Kejaksaan Agung juga mengatakan bahwa dirinya siap untuk menerima apapun putusannya dari hakim. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Syafa. Baik, terima kasih Nata Arman langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, viral video diduga rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Namun pihak AHY menegaskan tudingan tersebut tidak benar.
Sebuah video menunjukkan mobil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 disalip rombongan totot wuk-wuk di jalan raya viral di media sosial. Dalam video ini rombongan dengan pengawalan polisi menyalip kendaraan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang berhenti saat lampu merah. Mobil polisi bersirine mengawal sejumlah kendaraan untuk bersama-sama menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X dan pengendara lain yang berhenti. Kejadian ini pun menjadi perbincangan warganet di media sosial. Sejumlah akun media sosial membuat unggahan dengan menuduh rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melanggar lampu merah dan melawan arah. Namun Herzaki Mahendra Putra, staf khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan buka suara soal tudingan rombongan kementeriannya menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Herzaki menegaskan tudingan tersebut tidak benar. Ia menyayangkan unggahan di media sosial yang memberikan framing seolah rombongan yang melintas di depan Sri Sultan merupakan rombongan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Herzaki meminta netizen mencari tahu plat rombongan yang menyalip mobil Sri Sultan sebelum menyuarakan tudingan yang tidak berdasar. Pemirsa, lagi-lagi anggota DPR jadi sorotan. Dana reses anggota DPR naik hampir 2 kali lipat menjadi 709 juta rupiah per anggota dewan. Pimpinan DPR menyebut kenaikan dana reses karena jumlah dapil dan indeks kegiatan bertambah dibandingkan periode sebelumnya. Setelah DPR memutuskan tidak menaikkan tunjangan perumahan bagi anggotanya usai di demo besar-besaran di berbagai daerah, kini muncul kabar kenaikan dana reses anggota dewan. Dana reses adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPR setiap melaksanakan reses. Pada periode ini, dana reses anggota DPR naik menjadi 709 juta rupiah per orang dalam setiap kali reses. Nilai ini naik dari periode sebelumnya sebesar 400 juta rupiah per orang dalam setiap kali reses di periode 2019-2024. Adapun masa reses adalah periode saat anggota DPR atau DPRD melakukan kegiatan di luar gedung parlemen untuk berkunjung ke daerah pemilihan dan menyerap aspirasi rakyat. Reses dilakukan 3 kali dalam setahun selama 6-8 minggu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengungkap alasan kenaikan dana reses karena indeks kegiatan dari jumlah dapil yang didukung bertambah dari periode sebelumnya. Ia juga menegaskan dana reses tidak masuk ke kantong anggota dewan, melainkan untuk kegiatan reses di dapil dengan berbagai kegiatan menyerap aspirasi rakyat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi, DPR akan membuat aplikasi khusus agar masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana reses. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Proses identifikasi robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo masih terus dilakukan. Hari Minggu, tim DVI Polda Jawa Timur kembali mengenali jenazah santri Pondok Pesantren Al-Khozini. Tim DVI Polda Jawa Timur dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak dan tenaga ahli yang bekerja tanpa henti. Hal ini untuk memastikan seluruh jenazah korban dapat teridentifikasi dengan tepat. Sementara itu, Kabid Dokes Polda Jawa Timur Kombes Pol Muhammad Husnan Marzuki menyampaikan hari Minggu 2 kantong jenazah berhasil diidentifikasi. Dengan bertambahnya hasil identifikasi ini, maka tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi 53 jenazah dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sementara itu, terkait rencana pembangunan Ponpes dengan APBN, Menteri Keuangan Purbaya-Yudi Sadewa belum mengetahuinya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rencana tersebut belum final. Pemerintah berencana membangun kembali Pondok Pesantren Al-Khozini yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam insiden ini, ratusan orang menjadi korban, 67 diantaranya tewas.
Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan akan menggunakan APBN untuk membangun Ponpes Al-Hosini. Dodi juga menyebut tidak menutup kemungkinan ada bantuan dari swasta. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut rencana pembangunan Ponpes dengan APBN belum final. Namun demikian, Dasko mendorong pemerintah memperhatikan semua bangunan pesantren yang sudah lama. Nah, mungkin masih belum pada suatu kesimpulan, tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku belum mengetahui rencana pembangunan Ponpes dari APBN. Purbaya hanya mengetahui dari media. Pondok pesantren juga saya belum terima. Saya baru baca di media aja kadang dibayar pemerintah, tapi saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya. Gedung Ponpes Al-Hosini ambruk pada Senin 29 September 2025. Polisi periksa sejumlah saksi dan bukti dari lokasi kejadian. Polisi juga telah naikkan kasus ini ke penyidikan, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai rapat terbatas sejumlah menteri di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mengkaji ulang pembangunan Ponpes menggunakan APBN. Presiden Prabowo telah memerintahkan Kementerian PU untuk melakukan cek lapangan, memastikan bangunan Ponpes betul-betul terjamin keamanannya. Kemarin. Ya, pasca kejadian kemarin kan kemudian muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi mungkinkah pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN, tapi memang semua sedang kita pelajari ya, karena kan itu berkaitan dengan masalah jumlah, kemudian juga berkaitan dengan masalah perkembangan, apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis yang menjadi prioritas, ataukah ke depan misalnya ada pembangunan pondok-pondok yang baru. Nah, itu sedang dicoba dipelajari ya. Yang penting adalah pasca kejadian kemarin Bapak Presiden memerintahkan kepada kita semua untuk sekali lagi melakukan pendataan, menginventarisir, terutama yang berkenaan dengan masalah keselamatan itu harus menjadi prioritas utama gitu. Jadi memang Kementerian PU diminta untuk melakukan cek ke lapangan ke setiap pondok pesantren untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan fisik itu betul-betul terjamin keamanannya gitu, supaya tidak terjadi. Ya, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Kertanegara, Jakarta Selatan Minggu malam. Selain sejumlah menteri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Menteri yang hadir diantaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, Menteri Perumahan dan Permukiman Marwarar Sirait, Kepala BIN Herindra, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pertemuan membahas sejumlah agenda, diantaranya sistem perbankan dan keuangan, terutama menyangkut masalah devisa hasil ekspor yang belum mencapai target. Kemudian membahas percepatan pembangunan Papua hingga wacana pengiriman 20.000 pasukan keamanan ke Gaza. Mensesnek Prasetyo Hadi juga menyebut bahwa dalam rapat tersebut Presiden Prabowo tidak membahas pemotongan TKD dan pajak kereta cepat. Malam ini tidak membahas masalah TKD karena kan memang beberapa kali juga sudah disampaikan penjelasan dari Kementerian Keuangan. Kemudian juga beberapa hari yang lalu beberapa kepala daerah juga sudah diterima beraudiensi dengan Menteri Keuangan, ya, saling berkoordinasi untuk diberikan penjelasan mengenai masalah TKD ini.
Ini kehadirannya Mas Gibran, apakah ada ngomongin soal percepatan pembangunan Papua juga nggak sih Mas? Yang kemarin juga baru dibentuk kan, ada obrolan itu juga nggak? Hanya sedikit. Jadi setelah itu diminta untuk kemarin tim komite eksekutif yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden untuk segera melakukan rapat koordinasi ya, supaya sesegera mungkin dapat melaksanakan pekerjaan untuk membantu badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua. Mas, terkait dengan WUS ini tadi dibahaskan Mas, kan soal Menko kan juga bilang soal WUS itu kan menolak untuk bayar pakai APBN Mas. Apakah sempat dibahas juga Mas? Malam ini tidak sempat. Pemirsa, untuk memastikan sekolah rakyat telah beroperasi dengan baik, Menteri Sosial mengunjungi salah satunya di Jombang, Jawa Timur. Saifullah Yusuf berjanji akan mengawal pendidikan para siswa di sekolah rakyat hingga lulus. Menteri Sosial Saifullah Yusuf berkunjung ke sekolah rakyat di Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu sore. Kedatangannya ini bertujuan mengecek sekolah rakyat di Jombang yang telah beroperasi sejak beberapa bulan lalu. Nantinya pemerintah akan terus mengawal para siswa sekolah rakyat hingga lulus dan menjamin keberlanjutannya antara bekerja atau ke perguruan tinggi. Dari sekolah rakyat ini? Ya nanti kita siapkan ini, jadi kita udah kerjasama dengan Pak Ari Ginanjar ya, yang memiliki teknologi untuk mengetahui minat, bakat, dan jeniusnya anak-anak dari awal. Dari sini kemudian kita dalami lagi, nanti melalui proses pembelajaran kita arahkan. Karena sekolah rakyat ini akan mengawal anak-anak, membimbing ya anak-anak ini sampai dia memenuhi cita-citanya lewat kemampuan maupun lewat talent atau lewat minat bakatnya. Saat ini ada 100 siswa tingkat SMP dan SMA yang belajar di sekolah rakyat Jombang. Mereka diberikan asrama untuk tempat tinggal dan seluruh biaya hidupnya ditanggung. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus Anyus melaporkan. Pemirsa, untuk memastikan sekolah rakyat telah beroperasi dengan baik, Menteri Sosial mengunjungi salah satunya di Jombang, Jawa Timur. Saifullah Yusuf berjanji akan mengawal pendidikan para siswa di sekolah rakyat hingga lulus. Menteri Sosial Saifullah Yusuf berkunjung ke sekolah rakyat di Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu sore. Kedatangannya ini bertujuan mengecek sekolah rakyat di Jombang yang telah beroperasi sejak beberapa bulan lalu. Nantinya pemerintah akan terus mengawal para siswa sekolah rakyat hingga lulus dan menjamin keberlanjutannya antara bekerja atau ke perguruan tinggi. Dari sekolah rakyat ini? Ya nanti kita siapkan ini, jadi kita udah kerjasama dengan Pak Ari Ginanjar ya, yang memiliki teknologi untuk mengetahui minat, bakat, dan jeniusnya anak-anak dari awal. Dari sini kemudian kita dalami lagi, nanti melalui proses pembelajaran kita arahkan. Karena sekolah rakyat ini akan mengawal anak-anak, membimbing ya anak-anak ini sampai dia memenuhi cita-citanya lewat kemampuan maupun lewat talent atau lewat minat bakatnya. Saat ini ada 100 siswa tingkat SMP dan SMA yang belajar di sekolah rakyat Jombang. Mereka diberikan asrama untuk tempat tinggal dan seluruh biaya hidupnya ditanggung. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus Anyus melaporkan. Pemirsa, viral video diduga rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Namun pihak AHY menegaskan tudingan tersebut tidak benar. Sebuah video menunjukkan mobil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 disalip rombongan Totot Wuk-Wuk di jalan raya viral di media sosial. Dalam video ini rombongan dengan pengawalan polisi menyalip kendaraan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang berhenti saat lampu merah. Mobil polisi bersirine mengawal sejumlah kendaraan untuk bersama-sama menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X dan pengendara lain yang berhenti. Kejadian ini pun menjadi perbincangan warganet di media sosial.
Sejumlah akun media sosial membuat unggahan dengan menuduh rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melanggar lampu merah dan melawan arah. Namun Herzaki Mahendra Putra, staf khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan buka suara soal tudingan rombongan kementeriannya menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Herzaki menegaskan tudingan tersebut tidak benar. Ia menyayangkan unggahan di media sosial yang memberikan framing seolah rombongan yang melintas di depan Sri Sultan merupakan rombongan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Herzaki meminta netizen mencari tahu plat rombongan yang menyalip mobil Sri Sultan sebelum menyuarakan tudingan yang tidak berdasar. Pemirsa, lagi-lagi anggota DPR jadi sorotan. Dana reses anggota DPR naik hampir 2 kali lipat menjadi 709 juta rupiah per anggota dewan. Pimpinan DPR menyebut kenaikan dana reses karena jumlah dapil dan indeks kegiatan bertambah dibandingkan periode sebelumnya. Setelah DPR memutuskan tidak menaikkan tunjangan perumahan bagi anggotanya usai di demo besar-besaran di berbagai daerah, kini muncul kabar kenaikan dana reses anggota dewan. Dana reses adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPR setiap melaksanakan reses. Pada periode ini, dana reses anggota DPR naik menjadi 709 juta rupiah per orang dalam setiap kali reses. Nilai ini naik dari periode sebelumnya sebesar 400 juta rupiah per orang dalam setiap kali reses di periode 2019-2024. Adapun masa reses adalah periode saat anggota DPR atau DPRD melakukan kegiatan di luar gedung parlemen untuk berkunjung ke daerah pemilihan dan menyerap aspirasi rakyat. Reses dilakukan 3 kali dalam setahun selama 6-8 minggu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengungkap alasan kenaikan dana reses karena indeks kegiatan dari jumlah dapil yang didukung bertambah dari periode sebelumnya. Ia juga menegaskan dana reses tidak masuk ke kantong anggota dewan, melainkan untuk kegiatan reses di dapil dengan berbagai kegiatan menyerap aspirasi rakyat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi, DPR akan membuat aplikasi khusus agar masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana reses. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Proses identifikasi robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo masih terus dilakukan. Hari Minggu, tim DVI Polda Jawa Timur kembali mengenali jenazah santri Pondok Pesantren Al-Khozini. Tim DVI Polda Jawa Timur dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak dan tenaga ahli yang bekerja tanpa henti. Hal ini untuk memastikan seluruh jenazah korban dapat teridentifikasi dengan tepat. Sementara itu, Kabid Dokes Polda Jawa Timur Kombes Pol Muhammad Husnan Marzuki menyampaikan hari Minggu 2 kantong jenazah berhasil diidentifikasi. Dengan bertambahnya hasil identifikasi ini, maka tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi 53 jenazah dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sementara itu, terkait rencana pembangunan Ponpes dengan APBN, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa belum mengetahuinya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rencana tersebut belum final. Pemerintah berencana membangun kembali Pondok Pesantren Al-Khozini yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam insiden ini, ratusan orang menjadi korban, 67 diantaranya tewas. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan akan menggunakan APBN untuk membangun Ponpes Al-Khozini. Dodi juga menyebut tidak menutup kemungkinan ada bantuan dari swasta. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut rencana pembangunan Ponpes dengan APBN belum final. Namun demikian, Dasko mendorong pemerintah memperhatikan semua bangunan pesantren yang sudah lama. Nah, mungkin masih belum pada suatu kesimpulan, tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku belum mengetahui rencana pembangunan Ponpes dari APBN. Purbaya hanya mengetahui dari media. Pondok pesantren juga saya belum terima. Saya baru baca di media aja kadang dibayar pemerintah, tapi saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya. Gedung Ponpes Al-Hosini ambruk pada Senin 29 September 2025. Polisi periksa sejumlah saksi dan bukti dari lokasi kejadian. Polisi juga telah naikkan kasus ini ke penyidikan, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai rapat terbatas sejumlah menteri di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mengkaji ulang pembangunan Ponpes menggunakan APBN. Presiden Prabowo telah memerintahkan Kementerian PU untuk melakukan cek lapangan, memastikan bangunan Ponpes betul-betul terjamin keamanannya. Kemarin. Ya, pasca kejadian kemarin kan kemudian muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi mungkinkah pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN, tapi memang semua sedang kita pelajari ya, karena kan itu berkaitan dengan masalah jumlah, kemudian juga berkaitan dengan masalah perkembangan, apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis yang menjadi prioritas, ataukah ke depan misalnya ada pembangunan pondok-pondok yang baru. Nah, itu sedang dicoba dipelajari ya. Yang penting adalah pasca kejadian kemarin Bapak Presiden memerintahkan kepada kita semua untuk sekali lagi melakukan pendataan, menginventarisir, terutama yang berkenaan dengan masalah keselamatan itu harus menjadi prioritas utama gitu. Jadi memang Kementerian PU diminta untuk melakukan cek ke lapangan ke setiap pondok pesantren untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan fisik itu betul-betul terjamin keamanannya gitu, supaya tidak terjadi. Ya, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Kertanegara, Jakarta Selatan Minggu malam. Selain sejumlah menteri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Menteri yang hadir diantaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Perumahan dan Permukiman Marwarar Sirait, Kepala BIN Herindra, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pertemuan membahas sejumlah agenda, diantaranya sistem perbankan dan keuangan, terutama menyangkut masalah devisa hasil ekspor yang belum mencapai target, kemudian membahas percepatan pembangunan Papua hingga wacana pengiriman 20.000 pasukan keamanan ke Gaza. Mensesnek Prasetyo Hadi juga menyebut bahwa dalam rapat tersebut Presiden Prabowo tidak membahas pemotongan TKD dan pajak kereta cepat. Untuk malam ini tidak membahas masalah TKD karena kan memang beberapa kali juga sudah disampaikan penjelasan dari Kementerian Keuangan. Kemudian juga beberapa hari yang lalu beberapa kepala daerah juga sudah diterima beraudiensi dengan Menteri Keuangan ya, saling berkoordinasi untuk diberikan penjelasan mengenai masalah TKD ini. Ini kehadirannya Mas Gibran, apakah ada ngomongin soal percepatan pembangunan Papua juga nggak sih Mas? Yang kemarin juga baru dibentukkan, ada obrolan itu juga nggak? Hanya sedikit. Jadi setelah itu diminta untuk kemarin tim komite eksekutif yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden untuk segera melakukan rapat koordinasi ya, supaya sesegera mungkin dapat
melaksanakan pekerjaan untuk membantu Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Mas, terkait dengan WUS ini tadi dibahas juga Mas, kan soal Menko kan juga bilang soal WUS itu kan menolak untuk bayar pakai APBN Mas. Apakah sempat dibahas juga Mas? Malam ini tidak sempat. Polisi lakukan olah TKP pembunuhan karyawati minimarket yang dilakukan atasannya di rumah pelaku di Purwakarta, Jawa Barat. Sadis, korban juga diperkosa pelaku dan jasadnya dibuang di Sungai Citarum. Dipimpin Kasat Reskrim dan disaksikan ayah pelaku, sejumlah petugas Inafis Polres Purwakarta melakukan olah TKP di rumah pelaku Herianto di Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat. Dalam olah TKP, petugas menemukan sisa pembakaran barang-barang milik korban yang dibakar pelaku di halaman depan rumahnya. Petugas juga memeriksa lokasi tempat korban dibunuh dan diruda paksa oleh pelaku, yakni di ruang tamu rumah pelaku. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan terkait peran dua teman pelaku yang diduga turut membantu membuang jasad korban di Jembatan Merah Sungai Citarum. Hasil olah TKP menemukan 6 barang bukti, di mana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh terduga pelaku untuk melakukan perbuatannya, dan menemukan beberapa barang bukti milik korban, baik itu yang sudah dibakar untuk dihilangkan jejak oleh terduga pelaku, maupun barang bukti yang merupakan masih milik pelaku. Diketahui Dini Oktaviani 21 tahun dibunuh Herianto 26 tahun di rumah pelaku pada Minggu 5 Oktober lalu. Korban ditemukan tewas mengambang di Sungai Citarum, Kecamatan Kelari, Karawang pada Selasa 7 Oktober. Pelaku merupakan teman kerja korban dan juga kepala toko minimarket di rest area kilometer 72 Tol Cipularang sekitar Desa Cigelam, Purwakarta, Jawa Barat. Seorang ibu muda menjadi korban begal usai berbelanja di pasar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban berteriak minta tolong hingga warga pun berdatangan. Dua pelaku begal memepet kemudian mengancam seorang emak-emak pengendara motor di Jalan Raya Kampung Cerewet, Bekasi Timur. Korban yang baru pulang dari pasar panik dan berteriak minta tolong. Sejumlah pengunjung warung kopi sempat melempar bangku kayu ke arah pelaku. Namun pelaku kabur dengan motor rampasannya. Pas kejadian, korban yang diantar pihak keluarga langsung melaporkan kasus ini ke polisi. Sekitar setengah 5 sampai jam 5 subuh tuh ada ibu-ibu teriak begal gitu. Pas saya dengar langsung bangun, buka rorinder, taunya ibu-ibunya udah tergeletak itu di tengah jalan itu. Aksi kejahatan di kawasan ini memang kerap terjadi. Sebelumnya seorang pelajar juga menjadi korban kawanan begal yang memanfaatkan kondisi jalanan yang sepi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ustadz Kondang Yusuf Mansur kembali menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya viral di media sosial. Dalam siaran langsungnya, Yusuf Mansur menawarkan doa khusus bagi donatur melalui aplikasi pembayaran miliknya. 10.000 boleh, 1.000 pakai Patreon boleh loh, ya kan Din? Nah, 1.000 boleh pakai Patreon. Ustadz Kondang Yusuf Mansur kembali menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya viral di media sosial. Aksi tersebut memicu kontroversi karena sebagian warganet menilai tindakannya menyerupai praktik jasa doa berbayar. Dalam video yang beredar, Ustadz Yusuf Mansur menawarkan doa khusus bagi penonton yang berdonasi dengan jumlah banyak melalui aplikasi pembayaran miliknya. Setelah viral, Ustadz Yusuf Mansur memberikan klarifikasinya melalui rekaman audio bahwa video viral dirinya tersebut adalah video lama dan bukan merupakan praktik jasa doa berbayar. Itu video lama dan saya kan memang suka bercanda kayak gini lah, bawain martabak dulu lah kalau mau didoain. Masa iya gitu minta martabak, sini transfer dulu. Itu habis itu suka bercanda, enggak masa iya cuma 1 juta 2 juta, yang bener 20 juta gitu, 2 miliar gitu, bercanda. Dan waktu itu kerangkanya lagi ngetes fitur transfer antar pengguna Rp1 perak.
Jadi ngedorong semua jajal gitu. Nah dalam proses semuanya ngejajal, saya ngomong soal doa, sekalian doa dah gitu. Yang transfernya nggak Rp1, lebih ntar saya doain gitu. Asli bercanda nggak? Tahun berapa tuh ya? Zaman itu fitur gitu nggak ada, cuman antar perbankan kan. Belum bisa app zaman itu tuh. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya emang suka bercanda begitu, dan bercanda serius itu. Misalkan kalau makan apa, udahlah nggak usah bayar kita mah, saya aja nggak pernah bayar, yang bayar panitia. Canda. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, apa jadinya jika truk terguling di tol saat jam sibuk warga berangkat kerja? Muatan truk yang berserakan di tengah jalan tol membuat macet panjang di tol Kukusan, Depok. Truk terguling melintang di tengah jalan ruas tol Cinere Jogarawi di dekat tol Kukusan 2 Depok, Jawa Barat pagi tadi. Akibatnya arus lalu lintas pun terganggu. Muatan truk yang berserakan di tengah jalan tol membuat kemacetan parah hingga 5 km di ruas tol Cijago sejak pagi tadi. Petugas segera mengevakuasi kendaraan yang melintang agar arus lalu lintas bisa kembali dilalui kendaraan warga yang melintas. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Blora, Jawa Tengah menghentikan operasional lantaran anggaran belum cair. Akibatnya 3.000 lebih penerima manfaat tidak terlayani makan bergizi gratis. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Desa Padaan, Kecamatan Japah, Blora, Jawa Tengah berhenti beroperasional. Penghentian operasional dapur ini disebabkan belum cairnya anggaran dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Koordinator Wilayah SPPG Blora mengatakan dapur sudah berhenti sejak 10 hari lalu. Padahal dapur Padaan melayani 3.300 lebih penerima manfaat. Akibat penutupan, kini penerima manfaat tidak terlayani makan bergizi gratis atau MBG. Kemarin ketika ada kendala langsung melapor ke kita terkait kendala VE-nya belum cair, sudah melapor ke saya juga. Untuk penerima manfaat dari kepala SPPG-nya sudah menginformasikan ke sekolah sasaran bahwa ada kendala, maka berhenti untuk pendistribusian MBG. Belum diketahui sampai kapan SPPG Padaan bisa kembali beroperasi dan pihak SPPG masih melengkapi berkas dan melakukan perbaikan dapur. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. PT MRT Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta berencana membangun jembatan ikonik di kawasan Dukuh Atas. Berbentuk melingkar seperti cincin donat, jembatan tersebut diharapkan bisa jadi simbol integrasi transportasi di ibu kota. Pemprov Jakarta terus berusaha menciptakan sistem transportasi ibu kota yang efisien dan terintegrasi. Salah satunya dengan pembangunan kawasan integrasi antar moda di Dukuh Atas, di mana sebuah jembatan ikonik membentuk cincin donat akan dibangun di sana. Dalam forum media fellowship program MRT Jakarta, Direktur Utama PT MRT Tuhiat menyatakan, dengan lebar kurang lebih 12 meter, jembatan pedestrian dek tersebut nantinya akan menghubungkan sejumlah moda transportasi berbasis kereta secara terpadu, yakni MRT, LRT, KRL, Transjakarta, dan kereta bandara. Rencana pembangunan jembatan cincin donat berawal dari roadshow MRT Jakarta ke Jepang dalam ajang Transit Urban Development Forum di Tokyo, Jepang. Karena kita paparkan ada 3 TOD, Dukuh Atas, Blok M, dan Park and Ride Lebak Bulus. Ya. Nah, hasil dari situ mereka melakukan care. Jadi Dukuh Atas kok ini padahal hub
ada 5 transportasi umum di situ. Akibat hasil dari itu MLIT itu Kementerian Perhubungan Jepang itu memberikan grant ke MRT Jakarta untuk melakukan FS, Feasibility Study. Bentuknya bukan cash, tapi FS-nya. FS dilakukan oleh yang ditunjuk. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyatakan, ide pembangunan jembatan berasal dari peninjauan langsung Gubernur Jakarta Pramono Anung ke kawasan Duku Atas. Jadi Pak Gub melihat Duku Atas, kok ini belum ada integrasinya di lokasi tersebut. Memang dulu sudah sempat ada JPM yang mengintegrasikan LRT Jabodebek dengan KRL di sisi timur Duku Atas, dan itu sekarang sudah operasional. Jadi kenapa melingkar? Karena memang ini untuk mengintegrasikan 4 kuadran, dan Duku Atas ini dia kan simetris, sehingga bentuk donat tadi itu menjadi ideal. Pengembangan kawasan Transit Oriented Development di Duku Atas diproyeksikan akan rampung pada 2027 mendatang. Gubernur Jakarta Pramono Anung sebelumnya berencana akan pindahkan patung Sudirman imbas pengembangan kawasan tersebut. Dari Jakarta, Muhammad Aulia, Dimas Chandra, iNews melaporkan. Truk-truk bantuan kemanusiaan mulai masuk ke wilayah Gaza, Palestina usai gencatan senjata. Waris tempat pun menyerbu truk bantuan yang memasuki wilayah Khan Yunis. Ratusan warga Gaza berlarian menghampiri truk-truk pembawa bantuan kemanusiaan yang memasuki wilayah Khan Yunis, Gaza, Palestina. Puluhan warga bahkan memanjat dan menaiki truk-truk tersebut lalu berebut kotak yang berisi bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan tersebut mencakup kebutuhan vital, mulai dari pasokan makanan seperti pasta, tepung terigu, beras, makanan kaleng, serta bantuan esensial lainnya. PBB mengungkap pihaknya telah menyiapkan 170.000 ton bantuan kemanusiaan untuk didistribusikan ke masyarakat Gaza. PBB mengklaim bantuan tersebut cukup untuk pasokan makanan warga Gaza selama 3 bulan. Meski demikian, sebagian besar truk bantuan tersebut kini masih tertahan di perbatasan dan menunggu persetujuan dari otoritas pendudukan Israel untuk memasuki jalur Gaza. Pasca pemberlakuan gencatan senjata, tim pertahanan sipil Gaza melakukan operasi pencarian terhadap korban yang tewas dalam serangan Israel. Sementara akibat serangan Israel, satu-satunya rumah sakit anak di Gaza hancur total. Tim pertahanan sipil Gaza melakukan operasi pencarian terhadap jenazah para korban yang tewas dalam serangan Israel di wilayah Al-Magroko dan Al-Zahra, Gaza, Palestina. Dalam penyisiran tersebut, petugas menemukan sebanyak 15 jenazah yang tertimbun reruntuhan. Sebelumnya, tim pertahanan sipil menemukan 7 jenazah di wilayah pesisir, tepatnya di Jalan Al-Rashid, lalu membawa jenazah tersebut ke Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa. Tercatat dalam 1 hari saja, petugas telah menemukan lebih dari 130 jenazah korban serangan Israel di seluruh Gaza. Operasi pencarian pun masih akan diteruskan, namun tim pertahanan sipil mengaku membutuhkan alat berat, pasokan medis dan ambulans agar dapat memberi layanan kepada warga secara efektif. جهاز يريد أو يحتاج إلى معدات ثقيلة ومعدات سيارات كبيرة لإطفاء وإنقاذ ومستلزمات طبية وإسعافات حتى نقوم بأكمل وجه لتقديم الخدمة للمواطنين. Sementara akibat serangan Israel, sejumlah fasilitas medis hancur total. Salah satunya Rumah Sakit Al-Rantisi yang merupakan satu-satunya rumah sakit khusus anak di Gaza. Rumah sakit itu hancur lebur dengan bangsal, peralatan medis dan lantai atas hancur berkeping-keping setelah serangkaian serangan dari Israel. Diketahui Rumah Sakit Al-Rantisi menyediakan layanan perawatan kanker, cuci darah, dan pernapasan bagi anak-anak di seluruh jalur Gaza. Namun militer Israel mengatakan fasilitas itu digunakan sebagai infrastruktur militer Hamas dan menuduh bahwa militer telah beroperasi dari dalam gedung tersebut. Pasca perjanjian damai Hamas-Israel, warga Gaza bersemangat membersihkan jalan-jalan yang tertutup puing bangunan yang hancur dibombardir Israel.
Petugas darurat berjibaku membersihkan jalan-jalan di Gaza dengan alat berat. Hal ini dilakukan setelah kesepakatan gencatan senjata yang diinisiasi Presiden Donald Trump. Sementara itu, warga Gaza bahagia menyambut perjanjian damai Hamas Israel. Para pengungsi juga telah kembali ke rumahnya masing-masing meski mendapati rumahnya telah menjadi puing-puing. Sementara itu pemirsa, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menyatakan siap mengirimkan pasukan keamanan ke Gaza jika dibutuhkan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat bersama sejumlah menteri di Kertanegara, Jakarta Selatan. Apakah ada kemungkinan Pak Presiden akan menawarkan kembali 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza itu, Mas, yang sudah disampaikan juga di panggung PBB, Mas? Menurut kami kalau memang kemudian terjadi kesepakatan yang konstruktif, ya, tidak menutup kemungkinan arahnya akan ke sana. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan hal tersebut bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik dalam artian terjadi perdamaian dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah kita Indonesia diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian. Nah tadi juga dibahas dan diminta kepada tadi alhamdulillah yang hadir adalah Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan. Ribuan sepatu anak-anak Gaza dipamerkan di Belanda mengenang aksi genosida yang dilakukan penjajah Israel. Para pengunjung termenung sedih saat melihat sepatu anak-anak yang dibunuh militer Zionis Israel. Sepatu ini mewakili 20.000 anak-anak yang dibunuh Zionis di Gaza, Palestina selama 2 tahun terakhir. Namun kejahatan perang Israel telah berlangsung 77 tahun. Di tahun 1948, milisi Zionis melakukan pembantaian terhadap 30 warga sipil Palestina. Peristiwa ini dikenal dengan nama tragedi Nakba. Sementara itu pemirsa, ribuan orang menggelar unjuk rasa bela Palestina di Jerman, Italia, dan juga Australia. Mereka mengecam aksi genosida Israel dan perjanjian damai yang diinisiasi Amerika Serikat. Ribuan aktivis pendukung kemerdekaan Palestina berkumpul di Berlin, Jerman. Mereka menggelar aksi unjuk rasa bertema United for Gaza. Para demonstran menyerukan di akhirnya genosida di Gaza yang telah berlangsung selama 2 tahun. Selain bendera Palestina, para peserta aksi juga membawa foto-foto jurnalis yang dibantai penjajah Israel. Ribuan demonstran pro-Palestina turun ke jalan-jalan di Milan, Italia. Aksi unjuk rasa ini diselenggarakan oleh Asosiasi Palestina Italia. Para aktivis membawa bendera Palestina, spanduk, dan plakat yang berisikan dukungan untuk warga Gaza. Elio Lupoli, seorang aktivis Italia, mengkritik kesepakatan gencatan senjata yang diusulkan Presiden Donald Trump. Hal ini karena perjanjian damai tersebut tidak menghentikan aksi genosida di Gaza. Sementara itu, ribuan demonstran menggelar aksi bela Palestina di pusat bisnis kota Sydney, Australia. Mereka menyuarakan skeptisisme atas rencana perdamaian Gaza yang baru-baru ini diusulkan Amerika Serikat. Para pengunjuk rasa mengecam para pemimpin Australia yang kurang bernyali membela rakyat Palestina. Laga kualifikasi Piala Dunia zona Eropa antara Norwegia kontra Israel diwarnai aksi demonstrasi. Masa aksi menuntut Israel diganjar kartu merah dari ajang Piala Dunia.
Laga kualifikasi Piala Dunia zona Eropa berujung aksi demonstrasi kala Norwegia menghadapi Israel. Polisi memberlakukan pengepungan anti-teror di sekitar Stadion Uleval di tengah aksi unjuk rasa pro-Palestina. Ini merupakan operasi pengamanan ajang olahraga tertinggi di Norwegia sejak Olimpiade musim dingin 1994. Ratusan petugas kepolisian dan unit khusus dikerahkan di seluruh kota Oslo. Sebelum pertandingan, ribuan warga berunjuk rasa dengan membawa plakat bertuliskan kartu merah untuk Israel. Para pengunjuk rasa menuntut agar Israel diskors dari sepak bola internasional atas dugaan pelanggaran hukum internasional. Serangan udara Zionis Israel menghantam kawasan industri di Lebanon Selatan. Ya, pemirsa, inilah detik-detik saat pesawat jet penjajah melancarkan serangkaian serangan di daerah Alah Maslih di Lebanon Selatan. Militer Israel mengklaim telah menargetkan infrastruktur Hizbullah. Sementara itu, tim pertahanan sipil dan pemadam kebakaran berjuang memadamkan api dan membersihkan puing-puing. Tim bekerja membersihkan puing-puing, mesin yang hangus dan kendaraan yang hancur. Angkatan Udara Israel melakukan lebih dari 10 serangan berturut-turut yang menargetkan kawasan industri. Ini merupakan serangan terbesar di lokasi non-militer sejak berakhirnya perang 66 hari. Akibat serangan keji Israel, 1 orang tewas dan 6 warga sipil terluka parah. Sementara itu, pemirsa, kebakaran terjadi usai serangan pesawat nirawak pada sebuah pusat perbelanjaan di Republik Rakyat Donetsk. Petugas kebakaran berjibaku memadamkan api yang melalap sebuah mal di Donetsk. Ukraina belum berkomentar mengenai insiden ini. Namun Kiev telah berulang kali membantah telah menargetkan warga sipil. Republik Rakyat Donetsk merupakan salah satu dari 4 wilayah yang disetujui Presiden Vladimir Putin untuk diterima menjadi bagian dari Federasi Rusia. Pihak Barat mengutuk tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai aneksasi wilayah Ukraina. Sementara itu, pemirsa, sejumlah kawasan luluh lantah pasca 2 gempa bumi mengguncang Filipina Selatan. Total 79 korban tewas akibat bencana tersebut. Delapan orang tewas dan ribuan mengungsi pasca 2 gempa bumi dahsyat mengguncang lepas pantai Manay, Davao, Filipina Selatan. Gempa memicu tanah longsor hingga merobohkan sejumlah rumah. Situasi ini membuat penduduk kehilangan tempat tinggal mereka serta harta benda yang hilang tertimbun tanah longsor. Sebelumnya dilaporkan gempa bumi dengan magnitudo 7,4 melanda Filipina Selatan dengan epicentrum berada di dekat Pulau Mindanao atau sekitar 123 km dari pusat kota Davao. Pihak Dewan Nasional Pengurangan dan Manajemen Resiko Bencana menyatakan korban tewas bertambah menjadi 8 korban, sehingga total 79 korban tewas dalam bencana ini dan ratusan korban lainnya menderita luka-luka. Sementara kerugian akibat kerusakan infrastruktur masih dalam proses penilaian. Distribusi bantuan terus dilakukan pasca banjir bandang yang melanda Hanoi, Vietnam. 18 korban meninggal dunia dan hilang akibat kejadian tersebut. Upaya bantuan terus didistribusikan pasca bencana banjir bandang yang melanda kota Hanoi, Vietnam. Di distrik Sok Son, terlihat tim relawan membawa bantuan dengan perahu dan rakit untuk menjangkau rumah warga terdampak. Hal ini dikarenakan hampir seluruh kawasan terendam air. Warga menyoroti tantangan yang dihadapi seperti tanaman yang rusak serta sumber air yang tidak bisa digunakan karena terkontaminasi limbah pabrik.
Sementara pihak berwenang terus meningkatkan respon untuk segera membantu warga terdampak. Ketinggian air di Sungai Cao dan Kalo saat ini mencapai 1,5 hingga 2 meter. Hal ini membuat tindakan darurat segera dilakukan dengan membuka pintu waduk guna mengurangi resiko banjir di hilir. Hujan deras akibat topan Matmo telah menimbulkan kerusakan parah di pinggiran kota Hanoi hingga membuat 18 korban tewas dan hilang. Media setempat melaporkan bahwa hampir 22.600 hektar lahan pertanian hancur, ratusan ribu ternak hanyut, dan belasan ribu rumah terendam banjir.